Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum KB menurut ajaran Islam. KB secara makna substansial atau prinsip dasar adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sejalan dengan implementasi ajaran Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dengan terwujudnya keluarga yang tangguh, sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah. Karena apa? Karena berawal dari keluarga yang tangguh akan melahirkan bangsa yang tangguh. Mengenai hukum bolehnya melaksanakan KB telah banyak dibahas oleh para ulama, baik dari forum nasional maupun internasional, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Andes Haji Aminuddin Ya'qub MA, bahwasanya hukum KB adalah bersifat boleh. Beliau juga seorang wakil sekretaris MUI di bidang fatwa. Dan beliau mengatakan bahwasanya hukum bolehnya KB dilaksanakan masih bisa berubah-ubah bergantung dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan suatu masyarakat atau negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi wal ahwalu amkinatu wal azminatu bitaghyiril ahkami taghayyaru. Yang artinya hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa keluarga berencana atau KB yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan atau maslahat keluarga. Dengan demikian KB di sini mempunyai arti yang sama dengan tanzim an-nasl atau pengaturan keturunan atau kelahiran. Sejauh pengertiannya, yakni tanzim an-nasl, pengaturan keturunan, adalah berbeda dengan tahdid an-nasl atau pembatasan keturunan yang mempunyai arti pemandulan atau takim, dan aborsi atau ifqat al-haml. Maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam di sini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari oleh alasan medis yang sesuai dengan syariat. Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, maka dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika hamil ataupun melahirkan, maka hal tersebut adalah dibolehkan. Oleh karena itu, maka hukum KB secara umum ulama telah membedakan atau memperinci dalam 4 hukum. Yang pertama, hukum KB bersifat mubah apabila motivasi daripada pasutri dalam melaksanakan KB adalah untuk kemaslahatan keluarga, misal untuk menjarangkan atau mengatur masa kelahiran atau alasan untuk pendidikan anak agar bisa maksimal dan sebagainya, atau alasan kesehatan ibu, maka itu adalah bersifat atau diberi hukum mubah. Sedangkan KB sendiri bisa menjadi sunnah atau naik kedudukannya menjadi sunnah apabila selain motivasi yang bersifat pribadi tersebut, sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, juga ada motivasi lain yang bersifat kolektif atau kemaslahatan bersama. Hal ini karena didasarkan pada untuk kemaslahatan suatu daerah atau suatu negara tertentu. Maka hal tersebut adalah sesuai dengan bagaimana keadaan negara tertentu, negara tersebut. Lalu hukum KB juga bisa menjadi makruh. Kapan KB menjadi makruh? Yakni apabila KB hanya didasari oleh tidak inginnya memiliki keturunan.
Jadi KB dengan niatan karena tidak ingin memiliki keturunan. Mengapa hal tersebut menjadi makruh? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ataupun niatan awal dalam melaksanakan pernikahan. Yang mana pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan estafet kehidupannya. Lalu juga ulama mengatakan hukum KB bisa menjadi haram. Kapan itu KB menjadi haram? Yakni apabila KB dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya KB dilaksanakan secara vasektomi ataupun abortus. Maka yang demikian itu hukum KB menjadi haram. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, sedikit ulasan mengenai hukum KB menurut Islam. Apabila ada benarnya semata dari Allah, banyak salah karena kekhilafan dan kebodohan saya, maka mohon untuk diikhlaskan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.